يا الله يا سبحاني جد لنا بالنوراني بالمالك الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي قطب الإرشاد حبيب عبد الله الحداد لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا الله يا قدوس نجينا من كل بوس بالوالي شمس الشمس حبيب عبد الله العدروس لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه يا الله يا ستار جدنا بالمختار بالوالي قطب الأخيار حبيب عمر المحضر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالوالي قطب العرفان حبيب علي السكران لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا الله يا معطي بالعطاء لا ترضي نجينا من كل شيء حبيب علي الحبشي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا الله يا مجيب يا حاضر الليالي توسلنا بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib memenuhi permintaannya untuk berdiri, tapi Habib minta juga kalian jangan ngobrol ya, diam. Kalau kalian ngobrol Habib duduk lagi. Sekali lagi ucapkan salam dan jawab salam. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Yang jawab salam mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya. Mudah-mudahan makin taat pada Allah. Panjang umur, sehat, walafiat insyaallah. Rezekinya Allah luaskan, Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa majid wa syarif ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu laha. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita muliakan para tetamu dan wabil khusus kepada semua yang hadir, para tetamu Rasulullah SAW dan yang berada di tengah-tengah kita, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, guru-guru kiai dan pejabat-pejabat, bahkan aparatur negara yang hadir bersama kita, wabil khusus para guru, para kiai, dan berhadir bersama kita juga para pembekal kita dan kanit daripada polisi air. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya kita yang hadir juga termasuk dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya, sejahtera dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah jadikan kita seorang hamba yang dicintai Allah dan dicintai Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum Habib mulai, kita sholawatan 3 kali. Mudah-mudahan dengan sholawat ini Allah memandang khusus kepada kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di rumahnya Allah untuk bersama bergembira atas kelahiran Rasulullah. Berkumpulnya kita hadirin hadirat di tempat ini tidak lain dan tidak bukan langkahnya kita dimuliakan Allah. Setiap langkah kita dihitung pahala oleh Allah. Setiap keringat yang mengucur akan menjadi saksi bahwa kelak saksi tersebut akan bersaksi di hadapan Allah. Keringat itu akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kami berkumpul di tempat ini untuk menggembirakan hati Nabi besar Muhammad SAW. Kami berkumpul untuk membuat senyuman di wajah Nabi Muhammad SAW. Kami berkumpul agar Nabi Muhammad rindu juga dengan kami, agar Rasulullah SAW kelak mengenali kita di hari kiamat bahwa kita adalah orang yang pernah bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, baru saja kita bersolawat bersama-sama. Walaupun tadi Maulid Habsyi sudah dibacakan
begitu pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sangat banyak. Akan tetapi salawat, ketahuilah bahwa seorang yang membiasakan dirinya bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka dia orang yang akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah." Yang paling dekat duduknya denganku nanti di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah, dengan solawat pada Nabi Muhammad. Maka setiap zikir, setiap solawat adalah suatu kedekatan, makin dekat lagi kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebetulnya tidak perlu dengan salawat kita, Rasulullah tidak perlu dengan doa kita, akan tapi kita yang perlu dengan Rasulullah, kita yang perlu dengan Rasulullah, kita yang perlu mengucapkan salawat. Allah saja bersalawat kepada Nabi Muhammad, para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kita umatnya patutlah lebih banyak lagi untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya bersalawat dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, orang yang ngaku beriman, orang yang mau dianggap beriman, orang yang mau imannya kuat, orang yang akan ditetapkan imannya ketika meninggal nanti. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kepada Nabi Muhammad dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim dia mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan rohku kepada jasadku. Untuk apa? Untuk aku menjawab salam orang tersebut. Sehingga ketika Nabi Muhammad kita ucapkan salam dan salawat kepadanya, maka Rasulullah menjawab langsung. Rasulullah mengenali kita dengan salawat kita. Tapi sebaliknya, jikalau lisan kita kering dengan salawat, lisan kita kering dengan mengucap salam pada Nabi Muhammad, fa kaifa ya'rifuna? Bagaimana Rasulullah mau mengenal dengan kita? Bagaimana Rasulullah mengenali kita? Salah seorang bermimpi, di dalam mimpinya berjumpa dengan Rasulullah. Dia mengatakan kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang berkumpul sama-sama bersolawat, berkumpul bersama-sama mengucapkan salam, berkumpul bersama-sama gembira atas kelahiranmu, berkumpul sama-sama mengadakan peringatan Maulid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fariha bina farihna bih. Rasulullah menjawab pertanyaan orang itu di dalam mimpinya. Kata Rasulullah apa? Man fariha bina farihna bih. Barang siapa yang gembira kepadaku, gembira karenaku, maka aku pun akan gembira dengannya. Kita yang hadir di sini panas-panasan, kita yang hadir di sini desak-desakan, kita yang hadir di sini melawan rasa ngantuk, kita yang hadir di sini mengorbankan waktu tidur atau kerja kita. Kita yang hadir di sini rela capek, rela penat. Kita yang hadir di sini semuanya itu menandakan bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Pengorbanan kita itu semua bukan hanya karena dapat apa, makan wadaikah, apakah di sini. Itu adalah suatu hal yang mungkin kita terima, tapi bukan tujuan utama kita di sini. Tujuan kita yang utama di sini adalah berbondong-bondong kita ke rumah Allah saat ini
berkumpulnya kita di sini, dari rumah keluar, bawa anak kita, istri kita, saudara kita, cucu kita, kita keluar sama-sama di sini untuk apa? Sebagaimana sahabat saat menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka ketika menyambut kedatangan Nabi Muhammad ketika hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, mereka menyambut Nabi Muhammad dengan mengatakan tala'al badru alaina min zaniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Mereka keluar dari rumah mereka masing-masing membawa hadiah, membawa apa yang mereka punya untuk menyambut Nabi Muhammad SAW, untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Bergembira Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, bergembira Rasulullah menjadi salah satu keluarga besar mereka, bergembira karena Nabi Muhammad akan tinggal di tengah-tengah mereka. Kegembiraan ini, hadirin hadirat, tidak bisa dibeli. Kegembiraan ini tidak bisa dibayar. Kegembiraan ini tidak bisa dinilai dengan apapun. Andai kata semua alam semesta kita kumpulkan, hartanya, kekayaannya untuk membeli rasa gembira sebagaimana para sahabat gembira melihat dan menjambut Nabi Muhammad, maka semua harta tersebut tidak ada apa-apanya. Harta tidak bisa menyelamatkan seorang dari apapun, baik di dunia ataupun di akhirat. Kecintaan, rasa yang ada dalam hati kita, kemuliaan hati yang diberikan kemuliaan oleh Allah, mempunyai cinta pada Nabi Muhammad, mempunyai rasa penghormatan pada Nabi Muhammad, mempunyai rasa untuk menghargai Nabi Muhammad, maka hati itulah yang sangat mulia, hati itulah yang sangat berlian, hati itulah yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, patut kita seperti itu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad pun berjuang untuk kita. Nabi Muhammad diusir, Nabi Muhammad dilempari, Nabi Muhammad hampir dibunuh, Nabi Muhammad bercucuran darah, Nabi Muhammad meneteskan darah, Nabi Muhammad akan hampir dibunuh oleh orang-orang kafir. Perjuangan itu semua untuk siapa? Matikan aja miknya. Perjuangan itu untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Perjuangan kita untuk Nabi Muhammad. Akan tapi Rasulullah berjuang untuk kita. Nabi Muhammad ini besarkan lagi, jangan dikecilkan. Itu miknya ambil aja. Iya. Pengorbanan Rasulullah untuk kita, hadirin hadirat. Pengorbanan untuk kita, hadirin hadirat. Tetesan darah Rasulullah, keringat Rasulullah, bahkan kota yang sangat dia cintai ketika diusir dari Mekah, disuruh hijrah oleh Allah. Bukan Rasulullah disuruh mau meninggalkan Mekah, bukan. Akan tapi ketika keluar dari Mekah, Rasulullah menghadapkan badannya ke kota Mekah, mengajak bicara ke kota Mekah. Ya Mekah, wahai kotaku yang sangat tercinta, jikalau bukan kaumku yang tidak faham mengeluarkanku, mengusirku, memusuhiku, ma akhruju minka, aku tidak akan pernah keluar darimu. Akan tapi pengorbanan keluar dari kota tercintanya, kota kelahiran, untuk siapa? Agar perjuangan Islam bisa diteruskan, agar hidayah lebih luas lagi disebarkan, sampai tujuannya bahwa Nabi Muhammad tidak ingin satu pun daripada umatnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan begitu luasnya hati Rasulullah menginginkan semua umatnya mendapatkan hidayah. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat, ada segerombolan atau sekelompok orang Yahudi berjalan membawa jenazah mayit yang sedang mereka bawa untuk dikuburkan. Rasulullah melihat sekelompok tersebut, Rasulullah berdiri. Sampai-sampai Rasulullah bergegas untuk berdiri, Rasulullah tidak ambil lagi syalnya, bahkan hanya diseret oleh Rasulullah syal tersebut, mendekati untuk melihat daripada jenazah Yahudi tersebut yang sedang dibawa. Semua sahabat mengikuti Rasulullah dari belakang. Rasulullah berdiri melihati, seakan-akan menyambut jenazah tersebut, padahal Rasulullah saat itu sedang sedih. Sahabat bertanya, ya Rasulullah,
itu orang Yahudi, sebegitunya engkau menghormati orang Yahudi yang meninggal tersebut. Dia bukan orang Islam. Kata Rasulullah, aku berdiri bukan aku menghormati jenazah orang Yahudi tersebut, akan tetapi wahai sahabatku, ketahuilah kesedihan yang mendalam dalam hatiku melihat orang Yahudi meninggal. Nafsun tafallatat min yadi ila jahannam. Satu nafsu, satu jiwa, satu orang yang lepas dari genggamanku tidak dapat hidayah saat ini sedang diantarkan ke neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan Nabi Muhammad itu berbekas sampai saat ini yang kita nikmati karena pengorbanan Nabi Muhammad. Kita mengenal Allah berkat pengorbanan Nabi Muhammad. Kita bisa mengenal salat berkat pengorbanan Nabi Muhammad. Kita bisa mengenal mengaji Al-Quran karena kita pengorbanan Nabi Muhammad. Kita bisa mengenal puasa Ramadan dan kewajiban yang lain karena pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya pengorbanan yang begitu hebatnya. Andai kata setiap hari kita lakukan acara seperti ini, panas-panasan, bahkan para ulama pernah mengatakan bahwa andai kata kita mengadakan maulid seperti ini, di bawahnya bara api yang membakar kita, maka itu pun tidak bisa membayar pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Rasulullah tidak menginginkan sesuatu yang jelek kepada kita. Rasulullah menginginkan afiat, Rasulullah menginginkan kebahagiaan, kegembiraan, kesejahteraan kepada umatnya. Bahkan Rasulullah menanggung rasa sakaratul maut yang dirasakan oleh umatnya. Biarkan aku yang menanggung rasa sakaratul maut itu, kata Nabi Muhammad. Ketika malaikat pencabut nyawa datang mengetuk pintu atau kamarnya Rasulullah di dalam rumah Rasulullah, saat itu sedang ada Aisyah, mengetuklah di situ. Malaikat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Siapa? Malaikat Israel, kata. Malaikat Israel datang. Ada apa wahai malaikat? Hal jita zairan au gabiban. Wahai engkau, wahai malaikat, engkau datang untuk silaturahmi atau ingin cabut nyawa? Engkau datang untuk silaturahmi atau mau mencabut nyawaku? Nah, ada pertanyaan di situ. Kalau kita malaikat nggak permisi lagi, mau sehat kah, mau sakit kah, cabut sudah. Mau lagi mau nyalon kan, ya, mau pemilu kan, mau pilkada kan, mau pilpres kan, apa semua, ya, calonnya dicabut juga malaikat, ya. Nanti dulu setelah saya jadi pejabat lah, nggak bisa. Pembekal lagi mobil bisa dicabut juga pembekal, ya. Ya, Habib nanti setelah pembekal lama. Ya, walhasil malaikat itu kalau datang nggak ada tawar menawar. Rasulullah khusus ketika Rasulullah tanya, wahai malaikat, kau datang untuk ziarah atau untuk mencabut nyawa? Kata malaikat, ya Rasulullah, bolehkah aku masuk? Saat itu Aisyah yang sedang tidak pakai jilbab langsung pakai jilbab. Ya, lihat bagaimana iffahnya seorang istri Nabi Muhammad, menjaga kehormatannya. Ya, seorang istri, seorang perempuan, ya, didikan Nabi Muhammad SAW. Padahal yang masuk malaikat. Bahkan dalam riwayat ketika Rasulullah dikuburkan di dalam kamarnya Siti Aisyah, kemudian berziarahlah Aisyah ke situ, terkadang membuka daripada masih tinggal di dalam rumah situ Aisyah, terkadang tanpa jilbab. Tapi setelah itu dikuburkan Abu Bakar di situ. Begitu juga Abu Bakar, ketika Abu Bakar dikuburkan, Aisyah pun masih tidak pakai jilbab karena ayahnya sendiri. Setelah itu yang dikuburkan Sayyidina Umar di kamar itu juga. Setelah Sayyidina Umar dikuburkan di tempat itu, maka Siti Aisyah tidak pernah membuka auratnya selama dia berada di dalam kamar tersebut. Kenapa? Walaupun itu mayit, tapi bagaimana rasa menjaga hormatnya seorang perempuan, kehormatan yang begitu dijaganya oleh Sayyidatuna Aisyah. Nah, di sini juga diceritakan bahwa ketika malaikat Israel mau masuk, Sayyidatuna Aisyah bergegas untuk mengambil jilbabnya, mengambil niqabnya untuk menutupkan. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, itu malaikat, tidak ada hukumnya. Ya Rasulullah, aku takut malaikat melihat auratku, kata Siti Aisyah. Akhirnya masuk. Kata Rasulullah, engkau datang untuk mencabut nyawa? Iya, kata malaikatnya.
Israel. Ya, aku datang untuk mencabut nyawa. Akan tapi wahai Rasul, andai kata engkau tidak berkenan untuk aku cabut, aku akan negosiasi dengan Allah. Aku akan naik lagi kepada Allah, dan itu pun sudah atas perintah Allah. Aku disuruh tanya, apakah engkau memilih untuk dipanjangkan lagi umurnya atau ila rafiqil a'la, atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Rasulullah apa? Ya malaikat, wahai malaikat, ila rafiqil a'la. Aku ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari tersebutlah dicabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mulai malaikat mencabut Rasulullah nyawanya dari kaki. Ya, nyawa itu ruh itu dicabut dari kaki sampai kepala. Makanya dalam hadis ketika ada seorang yang meninggal matanya naik ke atas, itu disebutkan dalam hadis Muslim, diriwayatkan oleh Sahih Muslim, bahwa innal basara tatba'ur ruh. Sesungguhnya penglihatan atau mata itu melihat keluarnya ruh. Ruh itu keluarnya dari an-nasiyah, dari ubun-ubun. Ya, dari kaki dicabut sampai ke ubun-ubun, mata terkadang mengikuti ketika ruh itu keluar. Rasulullah dimulai kakinya dicabut nyawa pelan, paling pelan selama malaikat Israel itu mendapat tugas. Paling pelan, paling lembut. Tapi Rasulullah masih merintih kesakitan. Ya malaikat, pelankan sakarat. Innal mauta la sakarat, kata Rasulullah. Sesungguhnya kematian ada sakaratul maut, yang sakit, yang pedih. Rasulullah pun merintih kesakitan sampai ke dengkul. Rasulullah mengatakan, wahai malaikat, apakah sakitnya seperti ini? Ya Rasulullah, ini adalah pencabutan yang paling lembut yang pernah aku lakukan selama aku menjabat. Katanya, ini paling lembut. Selama aku bertugas ini paling lembut ya Rasulullah. Dicabut lagi Rasulullah sampai kepada titik tertentu. Rasulullah mengatakan, Allahumma syaddid alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, sakitnya sakarat. Ya Allah, biarkanlah aku menanggung sakitnya sakaratul maut, dan ringankan rasa sakit umatku, biar aku yang menanggungnya. Bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad SAW pada kita, hadirin hadirat. Bukan main, luar biasa. Bukan hanya berjuang biar kita dapat hidayah, tapi kalian pun tidak diinginkan untuk mendapatkan rasa sakit sedikit pun. Balasan kita apa? Setidaknya hal-hal yang seperti ini harus kita jaga, harus kita lestarikan, harus kita istiqomahkan. Jangan hanya setahun sekali, tapi buatlah sebulan sekali, buatlah mungkin seminggu sekali. Ada guru di sini maulid atau acara atau ta'lim atau majelis ta'lim, majelis dzikir, hadiri. Itu salah satu daripada cinta kita dan tanda kita membalas pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, beruntunglah kita umat Nabi Muhammad. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Pernah nggak kira-kira ibu-ibu, Habib mau tanya, ada nggak ibu-ibu yang sebelum lahir ngisi formulir untuk jadi umat Nabi Muhammad? Ada? Tidak ada. Jadi satu pun dari kita tidak ada yang mengharapkan untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi saya dan Anda semuanya itu pilihan Allah menjadi umat yang paling mulia, umat yang paling afdal, umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa seluruh umat, para nabi dan para rasul, di bawah derajatnya daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang paling pertama akan masuk ke dalam surganya Allah yaitu Nabi Muhammad bersama umatnya. Umat yang lain dia akan masuk setelah umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, memperingati hari kelahiran Rasulullah ini luar biasa. Kenapa harus diperingati? Karena hari kelahiran Rasulullah itu aneh, ajaib, istimewa. Manusia dilahirkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad banyak. Setelah Nabi Muhammad pun banyak manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi adakah yang dilahirkan oleh Allah ketika keluar dari perut ibunya langsung sujud kepada Allah? Kecuali Nabi Muhammad SAW. Adakah manusia yang dilahirkan oleh Allah
ketika keluar dari perut ibunya terpancar cahaya, yang mana cahaya tersebut naik ke atas langit menerangi ufuk dan alam semesta. Ini kecuali kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adakah kelahiran manusia selain Nabi Muhammad yang lahir tanpa mempunyai tali pusat dan tanpa nangis? Ada? Semuanya mempunyai tali pusat. Ya. Adakah di antara manusia yang ketika lahir keluarlah cahaya dari perutnya, dari bayi tersebut, dari perut ibunya, yang menerangi kerajaan-kerajaan atau istana-istana yang ada di Syam? Bahkan Sayyidatuna Aminah, Rasulullah mengatakan, inna ummi ra'at lama wada'atni nuran adha'at busur Syam adha'at busur al-Busrah. Sesungguhnya ibuku, kata Rasulullah, ketika melahirkanku keluarlah cahaya ketika aku dilahirkan, sehingga cahaya tersebut membuat ibuku bisa melihat istana-istana yang ada di Syam, istana-istana yang ada di kota Basrah. Bahkan di dalam riwayat disebutkan cahayanya Nabi Muhammad menerangi seluruh alam semesta saat itu seakan-akan di tengah hari. Saat itu seakan-akan di siang hari, padahal saat itu Rasulullah dilahirkan pada waktu sebelum fajar, masih gelap-gelapnya. Kata Rasulullah, sesungguhnya ummi melihat leher-leher onta yang ada di negeri Syam dengan jelasnya, yang sedang minum di tengah padang pasir, karena cahaya menembus semuanya. Hadirin hadirat, Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang bisa membanggakan hati Nabi Muhammad, bisa membalas jasa Rasulullah SAW, bisa membuat gembira Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah perkumpulan kita ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah berkumpul dengan niat perhatian dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad. Kita pun ingin ikut andil di dalam menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berikan cinta kita kepada Allah, serahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Itulah cinta yang hakiki, cinta yang abadi, cinta yang tidak akan mati selama-lamanya. Jikalau kita cinta kepada manusia, maka akan mati dengan matinya manusia tersebut. Ada gak di sini yang aku cinta ketika pasangannya meninggal dia ikut masuk kubur? Tidak ada. Ibu-ibu sering gombal dengan suaminya, bang, abang yang paling saya cintai bang. Ketika abangnya itu meninggal, suaminya itu meninggal, ibunya mau masuk kubur juga? Enggak, nganter aja kadang enggak. Nganter ke kuburan aja kadang enggak, nunggu di rumah. Alasannya apa? Enggak boleh, memang enggak boleh. Ya, nganter aja enggak dia. Atau bapaknya juga, kamu istri yang paling cantik, bunga desa paling yang aku cintai. Ya, kalau seandainya ada yang ngomong begitu, kamu adalah perempuan yang paling aku cintai, berarti paling itu paling tinggi levelnya. Berarti ada yang lain. Ya kan? Ada kue kering, ada kue basah, dua-duanya suka. Yang paling disukai mana? Kue basah. Berarti kue kering gak disukai juga. Berarti selain kue basah ada kue kering. Paham? Ketika seorang suami mengatakan kamu istri yang paling aku cintai, hati-hati. Ya, mungkin ini ya, mungkin. Jangan sampai habis secara ini kalahi. Ya, ini hanya candaan saja ya. Kamu adalah istri yang sangat aku cintai. Kalau ngomong sangat ya mungkin, kalau paling itu bahaya. Kamu sayang sekali sama kamu, suami istriku, kamu paling cantik. Ya. Tapi ketika istri meninggal, suaminya masuk dalam kubur? Enggak, paling cuma nyambut nganter doang, kuburin. Dia yang paling banyak nguburin tanahnya. Dia yang paling banyak ngubur tanah. Ya.
nggak masuk ya. Cintanya, maka cintanya punah dengan punahnya manusia itu juga. Tapi cinta dengan Allah, cinta dengan Rasul abadi selama-lamanya. Cinta dengan makhluk hanya sekedar di dunia saja. Cintanya di dunia pun tidak bisa menyelamatkan dia di akhirat, kecuali cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mudah-mudahan ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama memulai. Jangan sampai kita meninggal dunia di dalam hati kita kosong cinta dengan Allah, cinta pada Nabi Muhammad. Perbanyaklah sholawat, perbanyaklah zikir, jangan tinggalkan sholat. Sholat itu kuncinya. Sholat kuncinya. Kadzab, orang itu pendusta jikalau dia ngomong cinta dengan Nabi tapi nggak sholat. Ya, sholat kuncinya adalah bahwa dia memang betul-betul mencintai Nabi Muhammad. Perjuangan sholat luar biasa. Rasulullah perjuangannya. Bahkan Rasulullah dikatakan penyihir, dukun, difitnah macam-macam. Rasulullah dibilang gila kah ketika menerima sholat ketika Isra Mi'raj itu, gila kamu katanya. Ya, nah, oleh karena itu ketika kita ingin mulai menanamkan rasa cinta pada Nabi Muhammad, perhatikan kewajiban yang Allah wajibkan pada kita. Itu adalah tanda yang terbesar bahwa kita mencintai Nabi Muhammad. Dihiasi dengan memperbanyak salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jujur Habib berdiri di tengah-tengah kalian di sini bangga dengan kalian, bangga, gembira, ya. Walaupun menyeberang sungai, ya, panas-panasan di sini, tapi gembira. Kenapa? Karena kita melihat banyaknya umat Nabi Muhammad yang perhatian dengan Nabi Muhammad. Bahkan Habib lebih pelosok dari tempat seperti ini pun, ini mungkin belum dikatakan pelosok, lebih pelosok lagi. Ya, sudah Habib masuki semua sampai ketemu dengan bekantan pun pernah. Ya. Di sana mereka ada hati yang mencintai Nabi Muhammad. Di sana mereka ada hati yang perhatian dengan Nabi Muhammad. Sama seperti kita di sini. Tahu-tahu kita belum pernah direncanakan sebelumnya, belum pernah kenal sebelumnya. Mungkin pertama kali melihat satu sama lain, tapi berkumpul di sini atas dasar kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan dasar cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Ini membuat kita bangga. Ini yang membuat kita bangga bahwa begitu mulianya Nabi Muhammad mempunyai umatnya yang perhatian dengannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pun tidak membuat Rasulullah lupa dengan kita. Mudah-mudahan Allah mengizinkan Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita yang hadir semua ini, baik yang kecil, yang muda, yang tua, laki-laki, perempuan, kai-kai, nenek-nenek, semuanya mudah-mudahan tidak Allah haramkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang kita harapkan hanya syafaat. Ada yang mengharapkan yang lain? Habib mau tanya, kalian masuk surga berkat apa? Berkat syafaat. Apakah karena sholat kalian? Apakah karena puasa kalian? Apakah kita masuk surga karena ibadah kita? Nah, sama sekali kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Ibadah adalah kewajiban yang harus kita kerjakan. Penyebab kita masuk neraka meninggalkan kewajiban dia. Tapi masuk ke dalam surga, apakah karena ibadah kita? Menuntut pada Allah, ya Allah wajibkan aku masuk ke dalam surga karena aku sholat, karena aku puasa. Lah, kita masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Rahmat Allah yang paling besar adalah Nabi Muhammad SAW. Allah yang menamakan Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat. Aku utus engkau wahai Muhammad, tidak lain dan tidak bukan terkecuali untuk rahmat. Berarti rahmat yang terbesar yang dimiliki oleh Allah, yang paling agung rahmatnya Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya
kita masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah, yaitu karena Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad yang paling menjadi kunci kita kelak masuk ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu, hadirin hadirat, jangan lupakan Nabi Muhammad. Jangan lupakan Nabi Muhammad. Jangan cintai sesuatu melebihi kecintaan kepada Nabi Muhammad. Belajar, semua ada prosesnya. Habib, saya sudah tua, Habib. Sudah 70, sudah 80. Tidak ada kata terlambat untuk mencintai Nabi Muhammad. Tidak ada hina orang yang baru sekarang ini memulai cinta dengan Nabi Muhammad. Yang hina mereka yang tidak mau belajar. Yang hina mereka yang acuh tak acuh, tidak perhatian dengan Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita terpilih menjadi orang yang mencintai Nabi Muhammad. Orang yang mencintai Nabi Muhammad pasti janji dari lisan mulia Nabi Muhammad, dia akan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Tapi jangan lupa, cinta harus dibayar dengan pengorbanan. Cinta harus diterjemahkan dengan perilaku. Cinta harus diterjemahkan dengan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, begitu Habib sampaikan ini, sebetulnya ini sudah rahasia umum bahwa tidaklah kita ini dianjurkan kecuali mencintai Nabi Muhammad. Tidaklah kita ini dianjurkan disuruh kecuali taat pada Allah. Tapi kenapa ini terus berulang-ulang ke telinga kita? Karena inilah rasa atau tanda sayangnya Allah pada kita. Allah sayang pada kita, Allah ingatkan kembali. Allah sayang pada kita, Allah ingatkan kembali. Ya, ratusan kali mungkin kita mendengar orang menyuruh kita untuk cinta Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad. Akan tetapi, kenapa diulang-ulang itu semua? Karena Allah sayang dengan kita. Allah melihat kita belum sempurna dalam sayang pada Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad. Allah jadikan telinganya mendengar berulang-ulang. Ya, ini tanda cinta Allah pada kita, tanda sayang. Allah sayang dengan kita. Allah sayang dengan kita. Nabi Muhammad pun sangat sayang dengan kita. Ya, maka jangan sia-siakan sayangnya Allah. Jangan sia-siakan sayangnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau mau belajar cinta dengan Nabi Muhammad bagaimana? Belajar dari cintanya sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Belajar dari bagaimana pengorbanan sahabat Rasulullah SAW ketika mereka berdampingan hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang semakin belajar mencintai Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya tadi Habib ingin ceramahnya dulu biar lama, ya, energi sudah habis, keringetan, dehidrasi, banyak ini keluar berapa botol kalau dikumpulkan keringat kita. Ya, harusnya tadi duduk biar lama, ini berdiri. Ini mungkin karena ibu-ibu pengen Habib ceramahnya nggak lama. Ya. Yang paling ngotot tadi untuk Habib berdiri, ibu-ibu mau berdiri sudah kayak mau milih partai. Ya, Masya Allah, alhamdulillah, sedikit berkah lebih baik banyak nggak berkah. Betul. Terakhir kita tutup tausiah kita tutup acara yang berkah ini, kita sama-sama zikir. Mau kita zikir sama-sama? Dan zikir ini pun Habib sekalian ijazahkan kepada kalian. Zikir ini zikir yang sangat singkat, mungkin hanya 2 menit selesai. Tapi zikir ini bisa mengobati semua kegundahan kita, semua keluh kesah kita, semua problem kita adukan kepada Allah melalui zikir ini. Apapun permasalahannya, apapun problemnya, apapun yang sedang ingin kalian adukan kepada Allah melalui zikir ini, insya Allah Allah akan jawab dan Allah akan selesaikan. Ya, zikirnya pendek. Ya Allah 100 kali. Ya Allah 100 kali ya. Itu bukan hanya menyebut saja, tapi mata ditutup, lisannya dikeluarkan, suaranya dikeluarkan, hatinya
mengalirkan semua apa yang dia sampaikan kepada Allah. Ya Allah, dalam hatinya anak saya nakal, ya Allah, mudah-mudahan dia jadi anak yang soleh. Alirkan, lintaskan dalam pikiran, dalam hati. Minta pada Allah melalui hati, di mana lisan menyebut ya Allah, ya Allah, hatinya melintaskan permintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata terpejam ataupun mata yang terbuka. Tapi kalau mata terbuka, terkadang susah untuk melintaskan apa yang kita minta dalam hati. Apapun itu, rizki sempit ya Allah. Rizki sempit betul ya Allah. Karena rizki sempit ini ya Allah, saya takut iman saya berkurang, iman saya bergeser, iman saya teruji ya Allah. Luaskan rizki saya yang halal, alirkan dalam hati kita masing-masing. Ya, melihat suami masih kadang meninggalkan sholat, Bu, dalam hati doakan. Karena ibu-ibu di sini wajahnya ada yang mengadu seperti itu, betul? Di rumahnya ada suaminya yang masih nggak sholat, betul Bu? Jujur aja Bu, betul? Ya, Habib tahu. Ya, oleh karenanya doakan suami. Kalian menghormati suami wajib, urusan dia sama Allah itu. Taat tetap harus, hormat tetap harus, tetap wajib. Menasehati dengan sopan, menasehati dengan akhlak. Masih gak dengar juga urusan dia dengan Allah. Kewajiban ibu adalah hanya menghormati, mentaati, mencintai, menyayangi, melayani. Ya, jangan gara-gara dia melanggar seperti itu, ibu sudah nggak cinta lagi, nggak taat lagi, sama-sama berdosa. Sudah dinasihati nggak berubah, nih doakan. Cara pintas kita ambil. Ya, doakan. Mudah-mudahan bapaknya tobat. Mudah-mudahan suaminya rajin sholat habis itu. Ya, begitu juga bapak-bapak. Ada ibu-ibunya yang malas, sama juga. Kita doakan seperti itu juga. Ya, mudah-mudahan semuanya menjadi soleh dan solehah. Ya, Habib ijazahkan zikir ya Allah ini ya 100 kali. Kapanpun boleh dibaca, tapi yang lebih afdal dibacanya itu sebelum sholat subuh atau sebelum masuk waktu subuh, setelah tahajud atau setengah jam sebelum subuh, sedang berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sama-sama zikir sekalian kita tutup majelis kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah 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 yang keras ya Allah ya Allah Allah ya 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 Allah
وسلم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أم بحسن الخاتمة يا الله بها بجاه والد فاطمة أم بحسن الخاتمة يا الله بها بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Ini saja yang kami mau sampaikan. Kami kurang minta maaf. Tapi sebelum kami tutup, kami mau mengajak kepada kalian, ya, mudah-mudahan kabar gembira ini kalian anggap kabar gembira. Yang pertama, Habib minta doakan agar Habib diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, sehat walafiat, makin taat, dan Allah ampuni dosa-dosanya Habib. Mudah-mudahan selamat di dalam segala perjalanan dakwah, baik itu darat, laut ataupun udara. Pulang pergi selamat, bawa berkah dunia akhirat, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pun bermanfaat, makin berkah ilmunya, makin luas ilmunya untuk yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Dan Habib minta doakan di dalam perjuangan dakwah Habib sedang membangun pondok pesantren. Mudah-mudahan pondoknya menjadi pondok yang berkah. Keluar dari pondok pesantren Darus Sofa di Cianjur, keluar sebagai santri-santri yang menjadi ulama zahir dan batin, menjadi orang saleh, menjadi orang alim yang mengamalkan amalannya, menjadi orang alim yang berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah, yang menjadi orang alim yang bermanfaat untuk umat Rasulullah, yang bisa menyebarkan ilmunya baik itu di dalam sendirinya atau untuk umat, dan menjadi ulama yang zahir dan batin. Amin ya rabbal. Yang kedua, Habib mau mengajak kepada siapapun di antara kalian yang membawa rizki seberapapun, untuk apa? Untuk kita kekalkan rizki tersebut menjadi amal jariah dan insya Allah menjadi penerang di dalam kuburan kita. Satu bata, satu sak semen, atau satu truk beras, atau satu truk bukan beras, apa pasir untuk bangunan. Habib sedang bangun satu gedung 22 ruang kelengkapan untuk santri, ustadz, dapur, laundry dan lain sebagainya, kantor, dan juga aula majelis taklimnya. Ya, berapa banyak yang sudah habis itu nggak perlu diceritakan, ya. Tapi sisanya kurang lebih 300 sampai 350 jutaan. Sini Habib setiap tempat Habib mengajak, yuk, memang pondok ini untuk umat dan kembali kepada umat, punya umat. Kita sama-sama yang punya rezeki. Boleh nggak ibu-ibu 2 atau 3 orang berdiri bawa plastik, kumpulin. Siapa yang mau infak berapa saja, 10.000 kah, 5.000 kah, 20.000 kah, 1 juta kah, 10 juta kah, 100 juta kah, mungkin bisa saja, ya. Nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil, ya. Ada ibu-ibu yang nanya tuh, boleh nggak kalau nggak bawa uang, antingnya di luar boleh? Emasnya kan banyak tuh di cincinnya, gelarnya, boleh, boleh. Yang penting emas, jangan palsu, ya. Nah, jangan imitasi. Ya, berapapun itu. Ingat, di sini Habib tidak meminta, tapi Habib hanya mengajak. Tidak ada paksaan, tidak. Yang penting doakan. Kalau nggak mau ngasih, ada di kantong nggak mau ngasih, enggak, Habib nggak marah, nggak marah. Ya, hanya mengajak, yuk sama-sama kita jadikan, mudah-mudahan itu jadi bekal di dalam kuburan kita, ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita. So,
salatullah salamullah Rasulillah. Kumpulkan depan dulu, jangan belakang dulu. Depan gak ada yang ngumpulin. Ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah pakai kotak aja yang pakai sih. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah mujahidin lillahi ahlil ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ila lisalimil ummah minal afati wan ni'mah ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammin wa min ummah bijahil badri ya Allah salatullah Rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Nabi ucapkan jazakumullah khair yang menyumbang, yang berinfak berapapun di mata Allah besar ya. Nabi ucapkan yang menyumbang, yang enggak nyumbang pun Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Jazakumullah khair. Ini saja yang saya sampaikan. Nabi kurang minta maaf. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, sebelum kita baca doa, kita kirimkan Fatihah kepada guru kita bersama, guru Matapura, guru Fadlan yang di Matapura meninggal di Makkah ya. Guru Fadlan, Habib kenal, Habib dekat dengan keluarganya, bahkan dengan besannya pun Habib dekat juga. Masya Allah, orang luar biasa, guru besar, alim, tawadhu ya, salah satu daripada pewaris Rasulullah SAW dalam ilmunya, dalam akhlaknya. Mudah-mudahan beliau menjadi orang-orang yang akan mengenal kita kelak di hari kiamat. Ya, mereka para alim ulama akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah ampuni semua kesalahan beliau, Allah masukkan beliau ke dalam surga tanpa hisab, kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga, dan mudah-mudahan keberkahan beliau sebagai orang alim, orang soleh, kita yang mengucapkan Fatihah untuknya mendapatkan keberkahan darinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'a syamla fardna wal akhirah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma adkhilhu jannata bighairi hisab. Allahumma ij'al quburahu rawdan min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم اجعل من هذا جمعا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا علينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
mudah-mudahan ada peringatan dari Rasulullah SAW yang berakhir doa dari para acara pada hari ini. Kami juga mengucapkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang memberikan sumbangan tadi untuk pesantren tadi Abu Ali, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada muslim muslimat yang memberikan sumbangan ini. Lalu kita sudah memahami di dalamnya dan sudah kita awal sudah melanggar di sempalan juga tidak boleh melanggar. Kemudian kita juga bisa menghadapi tasok. Nah, ini kemudian permintaan dari panitia di kampung kita ini. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada sekalian yang memberikan sumbangan untuk kami rangga kemarin ini ya, itu sudah kami dalam. Kemudian nanti insya Allah